Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah kau izinkan kami menjalankan ibadah puasa sampai malam ke 22. Dan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita amati, manusia sesungguhnya bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang menjalani puasa. Semua makhluk di bumi ini menjalani suatu fase di mana mereka berpuasa, walaupun mereka sedang berada pada lingkungan yang penuh dengan makanan. Binatang darat, burung, ikan, serangga, semuanya berpuasa. Ada fase-fasenya. Malahan tumbuh-tumbuhan pun ada masanya dia berpuasa. Seperti kita lihat, ada binatang yang tetap tinggal di sarangnya berhari-hari, malah berbulan-bulan, tidak bergerak dan tidak makan. Demikian pula ada jenis burung yang tetap tinggal di sarangnya tanpa makan pada musim-musim tertentu setiap tahunnya. Seperti kita lihat, burung elang, burung enggang sewaktu bertelur mengerami telur itu, dan sewaktu menjaga anaknya dia berpuasa. Di antara jenis ikan, ada yang membenamkan dirinya di dasar laut atau sungai untuk jangka waktu tertentu tanpa makan. Bahkan ikan mujair atau ikan nila, kalau sedang dia beranak, dia memelihara dan menjaga anaknya dengan menyimpan anak itu di dalam mulutnya sampai anak-anak ikan itu bisa berdiri sendiri. Dalam melindungi anak itu, ikan mujair itu berpuasa. Walaupun di depan mulutnya ada makanan, ditahannya dirinya, ditahannya seleranya, dan dia berpuasa. Kalau kita perhatikan, ikan-ikan yang sedang berpuasa itu nampak ganas. Dia mengejar siapa saja yang mau menyerang anaknya. Dia melindungi anaknya sambil roman, dan wajahnya itu berubah jadi cantik. Belangnya lebih tajam, warna-warna di tubuhnya berkilauan, dan tampak sekali dia itu lincah dan berani, sehingga ada ikan apa saja mendekat itu diserangnya. Walaupun dia kecil, lawannya besar, tapi dia tetap berpuasa sambil menjaga anaknya. Dan kalau kita lihat, serangga pun menjalani suatu fase kehidupan di mana mereka berkumpul dan berpuasa. Setelah melaksanakan puasa, makhluk-makhluk ini muncul kembali dengan kegiatan yang lebih dinamis dan segar dan menarik. Dan mulailah mereka kawin, mulailah mereka bernyanyi-nyanyi. Serangga pun keluar dari sarangnya, makan dengan lahap, mereka membiak dengan cepat. Sekiranya makhluk di atas yang hidup dengan naluri, di mana puasanya dapat dipandang sebagai suatu gejala fisiologis dan respon terhadap faktor-faktor alam, maka bagi makhluk-makhluk itu, puasa adalah suatu keharusan hidup dan menimbulkan kesehatan serta menimbulkan kegairahan. Satu kali saya menyaksikan ular bertukar kulit. Ditinggalkannya kulit yang lama, yang sudah buruk,
sudah rapuh, sudah kabur, tidak bercahaya lagi, dan tidak segar. Sudah hilang warna-warninya. Lalu dipakainya kulit yang baru, berkilat, bercahaya, berwarna, berlendir, lebih muda, dan awet. Kelihatan ularnya lebih cakap, geraknya lebih lincah, kesana kemari dia bergerak dengan gesitnya mencari massa, dan tampak ular itu lebih kuat. Waktu saya tanya pada ahlinya, ternyata ular itu bisa bertukar kulit karena dia berkuasa. Ditahannya dirinya walaupun di depan matanya melintas kodok, ayam, dan burung. Namun ular itu tetap saja diam dan tenang. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Dan ular itu yakin setelah berpuasa dia keluar menjadi makhluk yang lebih berguna, lebih sehat, serta lebih kuat. Tidak mungkin ular bisa bertukar kulit kalau dia tergoda lalu menyantap makanan yang lewat. Manusia pun demikian. Dia membutuhkan puasa persis seperti kebutuhan manusia terhadap makanan, terhadap udara atau bernafas, gerak, dan tidur. Setiap makhluk hidup jika tidak diberi kesempatan untuk tidur, bergerak, maka tubuhnya akan menderita bermacam-macam penyakit. Demikian pula lah sekiranya bila tidak menjalankan puasa, maka tubuhnya akan diserang oleh bermacam-macam penyakit itu. Para pendengar yang berbahagia, apa yang berlaku terhadap binatang jelas berlaku pula terhadap manusia. Lihatlah ikan salmon, ikan toman, ikan gabus, banyak ikan-ikan yang berpuasa sambil menyelamatkan anak-anaknya yang ada dalam mulutnya. Sehingga kita lihat puasa itu menyebabkan pembaruan, penyegaran jaringan tubuh, terutama kelenjar hormon. Semua itu menjelaskan kepada kita kenapa binatang, burung, dan cacing lebih aktif dan cepat berkembang sesudah melewati masa-masa berpuasa. Para pendengar yang berbahagia, ternyata puasa melatih kemauan dan pengendalian diri sejak dari masa kanak-kanak. Anak-anak yang melihat makanan di hadapannya dan berkeinginan makannya, tetapi dia dapat menahan diri baik terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi, maka kanak-kanak inilah yang akan menjadi manusia yang mempunyai daya tahan yang tinggi dan kemauan yang keras. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian puasa mengajarkan sabar, mampu bersabar menolak panggilan perutnya. Orang berpuasa adalah orang-orang yang sabar menghadapi problem dan tekanan hidup. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi dengan kisah-kisah yang lain daripada binatang-binatang yang berpuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.